Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji syukur kehadirat Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya dalam persekutuan ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, sebab Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud gambar Allah. Dan Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Teman-teman yang terkasih, seringkali pengetahuan kita tentang Tuhan tidak sejalan dengan perilaku kehidupan kita. Kita tahu apa yang baik, tapi kita enggan untuk melakukannya. Kita tahu Tuhan begitu maha kuasa, tetapi kita sering tidak mengandalkan Dia dalam usaha-usaha kita. Tanpa disadari, kita sedang meragukan kekuasaan-Nya. Kita jadi sangat mudah khawatir dan bahkan putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan. Kita menjadi begitu lelah sehingga kita tidak lagi berpikir panjang untuk melakukan dosa. Dengan melakukan berbagai jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini,
saya mengajak teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita adalah Tuhan yang telah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita untuk menjaga dan melindungi kita setiap hari. Bagi setiap kita yang dengan tulus mengakui segala dosanya, Tuhan memberitakan anugerah pengampunan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus besertamu." Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Salam sehat selalu untuk setiap kita. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh terus memelihara kehidupan kami. Engkau juga boleh memimpin anak-anak-Mu untuk pada saat ini boleh beribadah bersama.
sekalipun melakukan ibadah secara virtual, kami sungguh percaya tidak mengurangi bagaimana kami membangun persekutuan bersama-sama dengan Engkau. Sesaat lagi kami bersama akan membaca berita firman-Mu ya Allah, pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di dalam ibadah kita pada hari ini ialah God cares about you. Bagian bacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita boleh membuka Alkitab kita juga untuk boleh bersama-sama membaca, tapi juga bagian bacaan Alkitab dapat anak-anak lihat di layar. Mari bersama kita melihatnya dan Pak Pendeta akan membacakan setiap ayat sebagai bagian bacaan Alkitab kita. Demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, God cares about you. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita itu pasti sebetulnya membutuhkan orang lain yang boleh peduli sama kita, orang yang boleh memperhatikan kita. Nah, setiap kita pasti senang untuk bisa diperhatikan oleh orang lain. Paling sederhana contohnya, anak-anakku, coba kalau kita pulang atau anak-anak pulang sekolah ke rumah lalu mendapatkan perhatian dari orang tua, dari orang rumah, pasti akan nyaman sekali rasanya. Demikian juga ketika sedang di sekolah, mendapatkan perhatian dari guru, dari teman, dari karyawan di sekolah, tentu akan sangat kita nikmati ya. Karena setiap kita itu sebagai manusia itu pasti membutuhkan perhatian terhadap dirinya. Everyone needs someone to care about them. Jadi setiap orang memang membutuhkan orang lain yang juga boleh memperhatikan dirinya. Karena dengan demikian, orang tersebut akan merasa bahwa dia itu tidak sendirian. Bahwa dia mendapatkan support system namanya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan biasanya orang-orang seperti ini memiliki kepercayaan diri yang baik ya. Ketika kita merasa bahwa kita memiliki orang-orang di sekitar yang boleh senantiasa mendukung dan peduli terhadap diri kita. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang manusia semenjak diciptakan itu senantiasa disediakan orang lain yang boleh menolong dirinya. Orang yang boleh care terhadap dia. Dan kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 18 misalkan ya, ini bisa kita lihat bersama, dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka Allah katanya akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, ini contoh ayatnya ya. Nah, anak-anak, kalau kita ingat cerita ini, memang ini kepada kisah penciptaan manusia pertama yang kita sering sebut sebagai Adam itu, lalu kemudian Allah melihat tidak baik kalau dia seorang diri saja. Lalu Allah memberikan penolong, yakni yang sering kita sebut dan kenal sebagai Hawa. Nah, ini bukan bicara hanya soal pasangan,
Wah, nggak baik tuh kalau jomblo ya. Ayo kita cari pacar. Ayo kita jangan mau sendirian saja. Bukan ke situ arah bagian bacaan Alkitab atau teks Alkitab kita. Tetapi anak-anak ini ingin mengatakan bahwa memang manusia semenjak pertama kali diciptakan itu tidak bisa dia sendirian. Karena itu dia membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita juga tidak bisa sendirian. Nah, tidak bisa tuh seseorang merasa bahwa, biarin, saya bisa kok sendirian. Saya nggak butuh teman-teman. Saya tidak butuh orang lain. Saya bisa sukses sendirian. Saya bisa belajar sendirian. Tidak bisa, anak-anak. Dalam kehidupan kita adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan keberadaan orang lain. Ya, karena kita tidak sendirian di dunia ini. Ada orang lain, ada makhluk hidup yang lain. Dan karena itu, seperti yang dikatakan di awal tadi, everyone needs someone to care about them. Ya, setiap kita sekali lagi pasti membutuhkan orang yang boleh care sama diri kita. Karena dengan demikian kita merasa punya teman, kita merasa punya sahabat. Nah, Mother Teresa pernah mengatakan demikian, anak-anakku. It's not about how much you do, but how much love you put into what you do. That counts. Ya, ini menarik sekali nih apa yang dikatakan oleh Mother Teresa, bahwa bukan seberapa banyak yang sudah kita lakukan, tetapi seberapa banyak cinta kasih, seberapa banyak kasih yang kita taruh, yang kita berikan ketika melakukan sesuatu hal tersebut. Itulah yang kita bersama hitung atau kita lihat. Nah, demikian juga kalau kita bicara tentang caring, kepedulian, care. Nah, anak-anakku, bukan seberapa banyak yang sudah kita lakukan. Oh, saya udah care kok dengan orang lain. Oh, saya sudah melakukan ini. Itu. Kalau dalam refleksinya Mother Teresa, bukan seberapa banyak yang udah kita lakukan. Nah, ini lebih dalam lagi ya. Tetapi seberapa banyak kasih dan cinta yang kita berikan dalam melakukan hal itu. Nah, mari coba kita ingat-ingat lagi di setiap kehidupan kita. Seberapa banyak cinta kasih kita ketika kita melakukan sesuatu buat orang lain. Bahkan buat orang tua, buat bapak ibu guru, buat setiap kita, anak-anak bersama dengan teman-teman. Dari setiap perilaku, perbuatan, perkataan, seberapa banyak sih cinta kasih yang kita lakukan ketika melakukan hal itu. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang kepedulian, tentang care itu, kita ternyata juga bersama-sama belajar, anak-anakku. Persoalannya, manusia itu terbatas, manusia itu punya masa, waktu, dan hidup. Sehingga ada kalimat bijak yang mengatakan, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Ya, manusia itu pasti akan mengalami siklus kehidupan seperti yang gambar ini tunjukkan. Dari lahir, dia tumbuh besar, menjadi dewasa, lalu lansia, lalu selesai hidupnya. Nah, ini artinya kita tidak bisa mengandalkan manusia. Ya, orang tua daripada anak-anak tidak selamanya ada bersama dengan anak-anak. Demikian juga bapak ibu guru maupun siapapun teman itu tidak akan selama-lamanya itu akan care terhadap diri kita. Karena ada masanya, ya. Akan ada yang harus dilewati. Lalu bagaimana pertanyaannya supaya kita merasa terus yakin bahwa kita itu tidak pernah dibiarkan sendirian? Nah, bagian bacaan Alkitab kita jawabannya sebetulnya dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ke-8 ini. Bahwa kalau manusia itu punya limit, manusia itu punya batas, ada loh yang tidak punya batas dan limit, yang akan senantiasa
care untuk hidupmu. Siapakah dia? Allah jawabannya. Allah jawabannya. Dikatakan bahwa pertolongan Tuhan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Itu Allah. Ia adalah penjaga yang tidak akan terlelap. Kalau kita manusia kan ada capeknya ya. Capek bisa ngantuk. Capek butuh tidur. Capek bisa terlelap. Ya. Tapi kalau Allah tidak akan terlelap. Ini bedanya antara manusia yang terbatas dan Allah yang sungguh tidak terbatas. Dan yang berbedanya lagi adalah Mazmur ini mengatakan bahwa kasih Allah, pertolongan Tuhan itu berlaku dari sekarang sampai dengan kapan? Selama-lamanya. Ini bedanya tadi, sekali lagi dengan manusia. Karena manusia punya limit, punya batas waktu, bahkan batas waktu untuk hidup. Ya, manusia tidak bisa selama-lamanya hidup. Pasti ia juga akan mengakhiri hidupnya. Maka jangan mengandalkan manusia kalau begitu. Senantiasa mengandalkan Tuhan. Manusia bisa mengecewakan kita loh, tapi Tuhan tidak, ya. Pasti pernah kan mengalami kecewa terhadap manusia? Pasti pernah. Kecewa terhadap teman, kecewa terhadap orang lain, kecewa di tengah keluarga, kecewa juga mungkin ketika di sekolah. Itu bisa terjadi. Tetapi bedanya kalau Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak membiarkan kakimu goyah. Tuhan topang. Ia penjaga yang nggak pernah ngantuk, tidak akan terlelap, tidak pernah. Kita itu luput dari perhatian dan cinta kasih Allah. Wah, luar biasa. Kita kan pasti senang ya kalau dapat perhatian, seperti yang tadi di awal ya. Coba kalau Bapak Ibu Guru kasih perhatian, orang lain kasih perhatian, kita diperhatikan, tidak diabaikan ya. Pasti kita senang. Dan itu dilakukan oleh Allah, luar biasa sekali. Dan sekali lagi berlaku dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu terus terjadi di dalam kehidupan. Nah, kalau kasih Allah berlaku sampai selama-lamanya, lalu bagaimana respon yang boleh kita lakukan sebagai umatnya? Ini yang dapat kita lakukan. Ini konteks yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sekarang. Welcome to the new normal. Wah, ini pasti anak-anak sudah sering mendengarkannya. New normal, normal baru. Selamat datang. Sekarang kita memasuki kenormalan baru ya. Itu istilah yang sering sekali kita dengar, yang pemerintah juga pakai. Normal baru adalah kondisi atau situasi kehidupan normal yang akan kita lakukan pada masa pandemi ini, tetapi dengan hal-hal dan tindakan yang baru, yang berbeda daripada yang sebelumnya. Pakai masker, sering cuci tangan, mempergunakan hand sanitizer, jaga jarak, memperhatikan protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, hikmat Tuhan menolong kita untuk boleh melakukan hal itu. Nah, respon kita adalah, anak-anakku, mari kita boleh tetap bersyukur dan bersemangat. Kita sekarang menghadapi masa depan. Anak-anak perlu senantiasa tetap rajin, serius, bertanggung jawab, punya integritas yang tetap baik ya, walaupun melakukan belajar di rumah. Nah, nanti ketika bersekolah mungkin juga masih ada penyesuaian dengan normal baru, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan yang tetap berbasis online. Nah, mari anak-anak juga melakukannya dengan penuh tanggung jawab yang baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah menganugerahkan kehidupan dan Tuhan senantiasa mengasihi. Ini menjadi tanggung jawab dari setiap anak-anak dan juga setiap kita.
bahwa Tuhan sudah memberikan kehidupan ini, maka mari kita bertanggung jawab di dalamnya. Melakukan tanggung jawab yang bisa kita lakukan, bahkan dalam situasi pada saat ini. Tetapi bukan hanya dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Nah, pada saat ini juga mari kita saling menolong satu sama lain. Sekarang ini dalam pandemi saat ini yang paling penting adalah kita boleh hidup gotong royong dan juga kolaborasi. Ini bukan saatnya lagi hanya memikirkan diri sendiri. Nah, oleh karena itu, mari kalau Allah sudah senantiasa memberikan pertolongannya untuk hidup kita, mari anak-anak juga boleh melakukannya dan belajar untuk menghidupinya. Bertanggung jawab untuk kehidupan pada saat ini, belajar di sekolah dengan baik, tetap bertanggung jawab, menjalani pendidikan juga dengan sangat baik, tetapi juga jangan lupa hidup untuk boleh menjadi berkat. Di tengah keluarga, di tengah masyarakat, kepada teman-teman, kepada guru, dan siapapun orang yang dijumpai. Bersyukurlah Tuhan senantiasa care terhadap hidupmu. Dan berlaku sampai kapan? Berlaku sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, bersyukur dan bertanggung jawablah. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Amin. Saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh bersama kami baca, kami dengar. Biarlah ini boleh dihidupi di dalam kehidupan, khususnya bagi anak-anakmu kelas 10 dan 11 di SMAK BPK Penabur Sumarekon Bekasi. Kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini masih menjalani pendidikan dari rumah. Berkati juga orang tua mereka dalam pekerjaan. Situasi yang saat ini tidak mudah, boleh tetap direspon dengan penuh kepercayaan iman, tanggung jawab yang utuh, dan juga boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh proses belajar mengajar yang terus dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru dari pihak sekolah, sehingga boleh berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan Tuhan yang menolong di dalam setiap hal yang dilakukan. Berkati ya Tuhan setiap kegiatan yang dilakukan oleh SMAK BPK Penabur Sumarekon Bekasi ini. Kami berdoa sekali lagi untuk pandemi yang saat ini kami hadapi bersama. Sungguh kami memohon bahwa Engkau boleh senantiasa menguatkan setiap kami. Dan doa kami ya Tuhan, kami boleh menghadapi situasi new normal ini di dalam tuntunan dan hikmat Tuhan. Sehingga masa sulit ini boleh kami lewati bersama-sama. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to bear my burden. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no more with me. And
see the lights of glory and although He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. Your love is worth the living just because He lives. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini, dan biarlah berkat Tuhan boleh senantiasa memelihara dan menuntun kehidupan setiap kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru Karyawan Semak Penabur Sumarekon Bekasi, marilah bersama-sama kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Teman-teman dan Bapak Ibu Guru Karyawan Semak Penabur Sumarekon Bekasi, marilah bersama-sama kita membacakan visi misi BPK Penabur Jakarta. Visi misi BPK Penabur Jakarta. Visi, menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru Karyawan Semak Penabur Sumarekon Bekasi, mari kita menyanyikan Mars BPK Penabur dengan cara mengepalkan tangan kanan kita. Marilah bersama-sama kita membacakan visi dan misi Semak Penabur Sumarekon Bekasi. Visi, menjadi SMA Kristen yang unggul dalam pendidikan karakter, iman, ilmu, dan pelayanan bagi sesama. Misi, 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Kristiani dalam membentuk manusia unggul dalam karakter, keimanan, dan kepedulian bagi sesama. 2. Menyelenggarakan pembelajaran ilmu dan teknologi yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan potensi keilmuan peserta didik secara optimal. 3. Mengembangkan seluruh potensi peserta didik melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang bermutu dan profesional. 4. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam terang iman Kristiani. Good morning, everyone. Let us take this opportunity to thank to our Heavenly Father for allowing us gathering here as we worship Him. And also we would like to thank you to Pastor Alexander Urbinas for the sermon this morning. Thanks to remind us that God always cares about us. And for all students, well, speaking about how God cares, let's keep our faith in His track. That through this pandemic situation, God always cares about us. And even more, let us believe that God has completed you. Dear students with capabilities to face this new normal. This new normal is a great challenge for us, for you, to explain what we can do,
with technology, with creativity, with knowledge, and of course, with our faith in God. Therefore, get yourself ready because this year is yours. It is not a coincidence that you are here in the middle of this pandemic situation, struggling for future. You are chosen to be ready to cope with this new condition. Well, it means God knows how strong you are, so never ever let this condition to make you stop struggling. Be strong, be persistent, and be courageous. Live your faith that God cares about you perfectly. God bless you.